Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Siang hari ini saya akan melakukan diseminasi tentang budaya positif. Yang pertama, terima kasih kepada Ibu Dian selaku Kepala Sekolah SDN 2 Sarimulyo dan teman-teman sudah berkenan hadir untuk siang hari ini. Dan diseminasi hari ini adalah tentang budaya positif. Yang nanti ada beberapa yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, dari perubahan paradigma belajar. Yang kedua adalah disiplin positif. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Yang keempat, kebutuhan dasar. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Terus segitiga restitusi dan keyakinan kelas. Lanjut. Sebelum menginjak ke budaya positif, apakah makna budaya positif itu sendiri? Kira-kira Bapak Ibu sudah ada gambaran belum budaya positif itu bagaimana kira-kira? Ada yang mungkin sudah bisa? Bu Fitri ini. Baik, terima kasih waktunya Pak Alik. Kalau menurut saya budaya positif itu adalah pembiasaan positif. Jadi pembiasaan yang diberikan ke anak, pembiasaan yang positif. Contohnya seperti mungkin setiap pagi kita melakukan kegiatan literasi, kemudian melakukan sebelum pelajaran berdoa, pulang sekolah berdoa, itu sudah termasuk penerapan budaya positif. Begitu Pak Alif. Oke, terima kasih. Berarti budaya positif adalah kebiasaan positif yang kita laksanakan secara secara berkelanjutan dan konsisten, seperti itu. Ya, terima kasih Bu Fitri. Nah, seperti kita ketahui, budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan seperti dikatakan Bu Fitri. Ya, sekolah yang berpihak pada peserta didik, jadi tentunya tidak berpihak pada Bapak Ibu guru, agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Ya, jadi budaya positif ini perlu kita kembangkan di sekolah kita agar nanti mencetak anak-anak yang bertanggung jawab. Karena kalau kita tidak biasakan, biasanya anak tidak muncul karakternya. Nah, dari sini ada perubahan paradigma belajar. Nah, untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif. Nah, sebelum kita berbudaya positif atau membudayakan budaya positif, maka sekolah atau kita sebagai warga sekolah atau Bapak Ibu guru harus menyediakan lingkungan yang positif terlebih dahulu untuk menciptakan budaya positif yang berpihak pada murid. Lalu lingkungan yang bagaimana? Ya tentunya positif, aman, dan nyaman, agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, mencipta dan merdeka mandiri dan sekaligus bertanggung jawab. Kita kutip dari pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, Bu Eni saged diwaos, coba. Di situ aja.
Oke, terima kasih waktunya Pak Ali. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Guru diibaratkan sebagai petani, murid diibaratkan sebagai benih-benih yang siap disemai. Tugas guru adalah menuntun tumbuhnya benih-benih itu. Guru memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman tersebut dengan cara memberikan pupuk. Tentunya pada anak-anak memberikan pengajaran-pengajaran yang baik dan membasmi dari hama yang mengganggu tanaman tersebut. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan kuat bahwa pendidikan adalah tempat penanaman benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Pendidikan harus menjadi wadah untuk menghidupkan nilai-nilai kemanusiaan dan budaya Indonesia. Dalam pandangannya, pendidikan adalah alat yang kuat untuk membentuk manusia Indonesia yang beradab. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Eni. Jadi di sini ditekankan bahwa kita sebagai guru ibaratnya petani. Jadi kita harus merawat tanaman itu sebaik mungkin agar tanaman bisa tumbuh dan berkembang sesuai tanaman yang mungkin kita inginkan. Iya. Atau mungkin jadi harapan anak-anak itu sendiri, gitu ya. Selanjutnya, bagaimana cara menciptakan budaya positif? Nah, kira-kira bagaimana Bapak Ibu agar kita bisa menciptakan budaya positif itu sendiri? Ya, sebelum ke situ banyak sekali miskonsepsi teori kontrol. Nah, ini salah satu dari Dr. William Glasser. Nah, di sini ada satu, yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak dan hak untuk memaksa. Oke. Dari kesemuanya ini dapat mewujudkan atau menciptakan budaya positif. Nah, tentunya dari Bapak Ibu guru mungkin ada yang belum bisa menciptakan budaya positif. Nah, tentunya kita harus tahu konsepnya agar nanti ke depan kita bisa menerapkan budaya positif itu sendiri. Kurang jelas ya. Oke. Oke. Di sini melalui stimulus respon dan teori kontrol yang tadi kita bahas tentang Dr. William Glasser, yang pertama adalah realitas atau kebutuhan kita semua. Nah, melalui teori kontrol, realitas atau kebutuhan kita berbeda. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Tetapi di teori kontrol setiap orang memiliki gambaran berbeda. Sebaliknya Bapak Ibu. Lalu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya adalah semua perilaku memiliki tujuan. Yang kelima, orang lain bisa mengontrol saya. Namun dalam teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Selanjutnya,
Yang keenam, saya bisa mengontrol orang lain. Dalam kontrolnya adalah Anda bisa mengontrol orang lain. Yang ketujuh, pemaksaan Anda ada pada saat bujukan gagal. Dalam kontrolnya adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir adalah mode berpikir menang atau kalah. Sama-sama saja. Nah, kata disiplin sering Bapak Ibu dengar ya. Apa itu disiplin? Pak Didik, apa itu disiplin? Mungkin ada yang tahu disiplin itu apa? Ya, terima kasih. Kalau menurut saya disiplin itu juga tertib dan juga tepat waktu, ya itu juga disiplin. Ya, terima kasih. Ya, disiplin bisa kita praktekkan setiap hari. Namun disiplin di sini adalah sering kita kaitkan dengan tata tertib Bapak Ibu, dan teratur atau kepatuhan tentang peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal ini sungguh berbeda, karena belajar dengan disiplin tidak harus dengan memberikan hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir biasanya. Disiplin yang saya maksud di sini adalah disiplin yang muncul dari dalam diri siswa. Kenapa? Kalau disiplin muncul dari dalam diri siswa, maka dengan sendirinya mereka tidak akan terpengaruh oleh luar atau eksternal. Jadi mereka muncul disiplinnya dari dalam diri atau internal anak didik masing-masing, sehingga disiplin itu akan semakin bermakna. Nah, di sini kita kutip dari Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan saat ini, dan untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri. Maka disiplin diri ini perlu kita gali Bapak Ibu. Pada anak didik kita munculkan dalam diri anak didik, sehingga nanti disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri ini ada yang memiliki motivasi internal. Jadi muncul dari dalam diri anak itu. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Ini yang sering kita praktekkan mungkin Bapak Ibu ya. Jadi motivasi internal yang membuat kita itu disiplin. Nek gak ono kae yo ora disiplin. Nah, mungkin ke depan dimulai dari diri Bapak Ibu guru, bahwa disiplin mulai dari dalam diri atau dari internal, sehingga nanti tidak karena faktor eksternal kita disiplin. Seperti itu. Nah, dari sini disiplin masih dalam disiplin tadi, karena kita tadi membahas disiplin yang positif, maka biasanya di dalam lapangan kita sering menemui hal-hal seperti ini. Ya. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Seringkali kita disiplin hanya karena untuk menghindari hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, di sini kita seringkali disiplin karena memang ada iming-iming imbalan. Seperti itu. Yang ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Seperti itu.
Dia ketiga ini menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri, dan nilai yang mereka percaya ini biasanya keluar dari internal tapi kurang maksimal. Lalu pengaruhnya jangka pendek dan jangka panjang. Disiplin ini sangat besar Bapak Ibu, karena mempunyai pengaruh jangka panjang dan jangka pendek. Jangka panjangnya mungkin dapat membuat kita kalau tidak ada imbalan ya kita tidak disiplin, mungkin seperti itu. Jangka pendeknya ya karena ada demi faktor eksternal tadi. Yang kedua, penghargaan atau menghukum. Yang ketiga, penghargaan atau mengurangi ketepatan. Selanjutnya, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Nah, sebelum kita masuk ke materi berikutnya, agar siang hari ini tidak ngantuk, coba Bapak Ibu guru senyum 30 detik. Silakan berdiri Bapak Ibu, saling berhadap-hadapan dan senyum 30 detik dengan temannya. Coba 30 detik saja. Ya. Berdiri Bapak Ibu, silakan. Nanti setelah ini ya. Oke, silakan berhadapan-hadapan dan senyum 30 detik. Oke, monggo Bu Fitri saling berhadapan dengan Bu Leni. Oke. Nah, kelihatan. Oke. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Es briefingnya. Nah, biar tidak ngantuk. Oke, Bu Zurul mungkin bisa dibantu membaca biar tidak ngantuk. Mohon maaf ya Pak, kan tidak kelihatan kalau jarak-jarak depan. Ini tentang identitas gagal dan identitas sukses. Identitas gagal meliputi hukuman, kemudian identitas sukses ada disiplin. Disiplin itu ada dua, yaitu konsekuensi juga restitusi. Di sini kami akan menjabarkan tentang identitas gagal dulu, tentang hukuman, yakni sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensinya itu adalah sesuatu yang harus terjadi, sedangkan restitusi adalah pilihan. Kemudian untuk tidak nyaman untuk murid atau anak untuk menjaga untuk jangka waktu yang panjang. Konsekuensinya anak tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Restitusinya menguatkan murid dalam jangka waktu panjang. Kemudian korban mendapatkan keadilan. Itu untuk hukumannya. Konsekuensinya korban bisa diabaikan. Kemudian restitusinya korban mendapatkan ganti. Lagi untuk murid akan tersakiti. Hukuman. Kemudian konsekuensinya murid atau anak dibuat tidak nyaman. Sedangkan restitusinya murid atau anak mendapatkan penguatan. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu Zurul. Jadi langkah-langkah agar kita tidak senantiasa menerapkan hukuman Bapak Ibu, sebaiknya kita harus menerapkan disiplin ini. Yang pertama dengan menerapkan konsekuensi, lalu memunculkan restitusi itu sendiri. Yang selanjutnya, identitas gagal dari bentuk dari hukuman, dampak pada murid
biasanya marah, merasa bersalah, rendah diri, dan mengasingkan diri. Nah, agar kita bisa menciptakan disiplin yang positif, konsekuensinya kita harus kehilangan hak waktu jeda seorang diri atau time out dan penahanan. Restitusinya adalah murid atau anak tidak kehilangan waktu, namun bersemangat untuk memperbaiki diri. Kasus yang berikutnya adalah tiba-tiba tidak diharapkan atau sangat melukai. Konsekuensinya sudah diketahui dan masuk akal. Restitusinya adalah berupa undangan untuk mengadakan restitusi. Berikutnya, hukuman dibuat guru. Untuk konsekuensinya ada dibuat oleh guru dan murid. Jadi konsekuensi bisa dibuat guru dan murid. Kalau hanya dibuat guru mungkin sebuah hukuman gitu. Restitusinya adalah dibuat oleh murid atau anak. Nah, jadi kita percaya pada anak seperti itu. Yang terakhir, meyakinkan guru menjalani konsekuensi dengan menyalahkan, mengkritik, menyindir, dan merendahkan. Mungkin masih ada yang seperti ini di lapangan. Nah, untuk konsekuensi agar tidak terkesan membuat hukuman adalah membantu guru menyatakan peraturan, melakukan peringatan, dan menerapkan konsekuensi. Nah, untuk restitusinya sendiri, menguatkan guru, menyebutkan keyakinan kelas, membimbing kerangka acuan berpikir restitusi murid atau anak. Ya, masih dengan hukuman atau konsekuensi. Biasanya di contoh seperti ini, mencatat 1000 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi, Bapak Ibu? Hukuman. Yang pertama, hukuman ya. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kira-kira hukuman. Yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Konsekuensi. Yang keempat, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Selanjutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman, dijemur hukuman. Selanjutnya, murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Yang terakhir, kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran. Konsekuensi itu. Nah, apa sih perbedaan hukuman dan konsekuensi? Gue ini bisa dibaca. Gitu.
Ya, terima kasih Pak Ali. Saya mencoba membaca perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu ada sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Hukuman membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Hukuman, anak membenci kedisiplinan. Konsekuensi, anak menghargai disiplin. Hukuman, paksaan. Konsekuensi, stimulus atau tanggapan. Hukuman, mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kalau konsekuensi, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kalau hukuman, konsep diri buruk. Kalau di konsekuensi, konsep diri yang baik. Hukuman, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Kalau di konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Di hukuman, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Kalau di konsekuensi, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara atau time out. Terima kasih. Terima kasih Bu Eni. Jadi perbedaan hukuman dan konsekuensi seperti ini Bapak Ibu, jelas sangat dari hukuman ini dari katanya saja atau pilihan katanya lebih keras. Nah, untuk konsekuensi agar membuat anak ini bisa sesuai konsekuensi, maka kita harus lebih soft atau lebih lembut. Nah, agar kita tidak terjerumus dalam hukuman, maka kita selayaknya harus tahu tentang kebutuhan manusia. Nah, kebutuhan manusia itu menurut William Glasser ada 5. Yang pertama adalah kebutuhan hidup, kedua penguasaan, ketiga kasih sayang dan rasa diterima, yang keempat kebebasan, yang kelima adalah kesenangan. Mungkinkah dari kelima ini kalau kita tidak terpenuhi, apa yang terjadi? Ketidakseimbangan dalam diri kita akan cenderung bertindak negatif, karena salah satu saja dari 5 ini kita tidak terpenuhi, maka yang terjadi kita tidak bisa seimbang dan tidak mampu bertahan hidup, karena ini adalah kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi. Berkaitan dengan anak didik, maka kita harus mencoba memenuhi kelima dasar kebutuhan ini. Sebagai anak, kita harus biasanya kalau hanya bertahan hidup, anak biasanya sudah makan, minum. Nah, ini yang penguasaan. Biasanya cenderung ada anak yang membutuhkan penguasaan tinggi. Nek ora nomor 1, ora gelem. Nah, terus kasih sayang, biasanya keibuan ini anak-anak yang membutuhkan kasih sayang. Jadi di sini kasih sayang sangat penting untuk anak didik kita. Ya, ketiga kebebasan. Jadi selain kasih sayang juga anak butuh bebas. Jadi di dalam peraturan maupun disiplin positif itu sendiri harus ada kebebasan. Kebebasan di sini tidak melulu bebas sebebas-bebasnya, karena anak tidak bisa dikekang dan cenderung mereka memiliki naluri kebebasan.
Yang terakhir ada kesenangan. Jadi semua anak didik membutuhkan kesenangan. Kita lanjut Bapak Ibu. Tentang motivasi perilaku manusia. Di sini yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Bersifat eksternal, ini yang saya bahas tadi tentang motivasi. Jadi dari faktor eksternal itu biasanya muncul dari disiplin positif yang tadi kita bahas di depan. Terus yang kedua, ini juga dari faktor eksternal, yaitu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Yang ketiga, motivasi internal, tujuan disiplin positif. Di sini adalah untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, ini berarti muncul dari dalam diri manusia itu sendiri. Nah, ini ada hukuman dan konsekuensi. Sudah saya rangkum Bapak Ibu. Kalau hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba, bisa jadi. Yang kedua, murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Biasanya ego dari kita membuat aturan. Yang ketiga, bersifat satu arah, karena yang membuat hukuman biasanya kita sendiri tanpa melibatkan anak didik yang membuat peraturan ya, hukuman. Yang terakhir, berupa hukuman atau fisik, psikis, spontanitas ya Bapak Ibu, biasanya yang perlu kita hindari. Nah, untuk konsekuensi, yang pertama adalah terencana atau disepakati sesuai peraturan. Jadi hal yang sudah kita sepakati biasanya menjadi sebuah konsekuensi. Lalu yang kedua, murid tetap dibuat tidak nyaman. Nah, ini yang terakhir, sikap guru selalu memonitor murid. Nah, ini saling berhubungan ya. Dari tetap tidak membuat nyaman. Nah, ini biasanya sering memonitor itu ngawasi terus. Nah, langkah ketiga untuk restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Yang kedua, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Ini yang perlu kita kembangkan. Jadi kadang memang anak tidak mempunyai kompeten seperti ini, maka perlu yang pertama itu tadi, menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi perlu bantuan kita. Dan yang kedua itu tadi, kalau memang anak sudah memiliki kompetensi. Nah, ini ada contoh kasus. Ya, Dinda, seorang anak kelas 3 SD, begitu tiba di rumah, sepulang dari sekolah menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada Ibu Rani, gurunya. Menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda jika jawabannya kurang lebih seperti ini, Bapak, yang putih ini? Kira-kira jika jawabannya yang pertama, ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, kan nggak seru jadinya. Berarti kurang apa? Jadi dari kebutuhan manusia kita masih ingat 5 tadi. Nah, di sini Dinda dari pernyataan yang pertama kira-kira kurang apa, Bapak Ibu? Kesenangan.
kesenangan. Bu Eni, kesenangan? Sepakat kesenangan. Senangan. Ya, kalau yang kedua, ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Berarti butuh apa? Kasih sayang. Oh, perhatian dari anak biar Iya. Maksudnya dikasih sayang. Yang ketiga, aku bosan. Masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Berarti butuh apa ya? Kesenangan atau kebebasan? Ini karena monoton seperti ini saja. Bebasan ya. Selanjutnya, aku sebel. Gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Gambarnya jelek, dipermalukan di depan kelas. Kira-kira apa? Berarti mereka butuh penghargaan. Iya, kurang lebih seperti itu, Bapak Ibu. Ya. Iya. Oke, 5 posisi kontrol. Yang pertama penghukum, kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga manajer, keempat pemantau, dan terakhir adalah teman. Kira-kira Bapak Ibu guru berada di posisi yang mana? Sudah di posisi yang mana? Nah, coba kita lihat contoh berikut ini. Sudah saya katakan pada kamu, kalau tidak mau belajar, tidak usah ganggu teman yang lain. Kamu ini bisa gak sih sekali aja menjadi murid yang baik? Ini terakhir ya, Pak Guru peringatkan. Kalau kamu sekali lagi membuat kacau, kamu akan Bapak keluarkan dari kelas. Mendengar perkataan Pak Tejo, Adi terdiam dan menunduk, tak berkata biar sepatah pun. Setelah Pak Tejo kembali ke depan kelas, Adi terlihat mencoret-coret bukunya dengan geram. Wajahnya memerah. Oke, dari video yang kita lihat, apa yang ada di benak Bapak Ibu? Bu Eni, komen. Ini di posisi 5 tadi maksudnya gitu Pak? Iya. Guru ini termasuk posisi apa gitu? Iya. Saya putar sekali lagi. Sudah saya katakan pada kamu, kalau tidak mau belajar, tidak usah ganggu teman yang lain. Kamu ini bisa gak sih sekali aja menjadi murid yang baik? Ini terakhir ya, Pak Guru peringatkan. Kalau kamu sekali lagi membuat kacau, kamu akan Bapak keluarkan dari kelas. Mendengar perkataan Pak Tejo, Adi terdiam dan menunduk, tak berkata biar sepatah pun. Setelah Pak Tejo kembali ke depan kelas, Adi terlihat mencoret-coret bukunya dengan geram. Wajahnya memerah. Masuk yang mana? Oke, dari video pertama Pak Gurunya itu masuk ke posisi kontrol pembuat merasa bersalah. Kalau ada yang kurang paham? Ya Pak. Ya. Penghukum ya. Penghukum. Baik, dari video tadi itu Pak Guru menunjukkan di posisi kontrol sebagai penghukum.
dan itu mengakibatkan anak akan merasa dendam dalam hatinya, sakit karena merasa sudah dikata-katai oleh Pak Guru tadi, sehingga hatinya merasa bagaimanapun juga karena mendapat bentakan, jadi anak merasa hatinya sakit dan itu memungkinkan dia akan emosi dan bisa juga dia nanti akan punya rasa balas dendam atau sudah dia mengingatnya sampai nanti karena dari perkataan Bapak Ibu gurunya tadi. Demikian Pak. Terima kasih Bu Dian. Jadi posisi seperti inilah yang perlu kita hindari Bapak Ibu, bahwa menanamkan seperti ini merugikan kepada anak didik kita. Lalu video yang kedua, coba. Agam, ibu kecewa sekali. Ini kan tanaman sudah kita siram dan rawat bersama-sama. Kenapa kamu cabut? Teman-teman sudah susah-susah membawa botol. Kita menanam dari dia masih bibit kecil sekali. Sekarang kamu cabut begitu saja. Ibu sedih sekali. Bu Zurul, apa kira-kira? Kalau menurut saya itu lebih ke memberi pengertian kepada anak tentang tadi tanaman yang sudah capek-capek ditanam, dirawat, tapi malah sama si anak diambil. Jadi tidak memberi hukuman, melainkan memberi pendekatan pada anak melalui Bu Fitri melengkapi. Apa Bu? Masuk 5 posisi kontrol yang tadi. Ya, kalau dari 5 posisi kontrol, menurut saya pemberi rasa bersalah. Memang tadi memberi pengertian ya, tapi tadi ada Bu Guru bilang, Bu Guru sedih sekali seperti itu ya. Berarti seolah-olah itu tindakan siapa tadi anaknya? Adi ya. Tindakan anaknya tadi. Tindakan anaknya tadi itu membuat hati gurunya sedih. Jadi akibatnya ini membuat anaknya ini merasa bersalah, terus menyalahkan diri sendiri seperti itu Pak. Terima kasih. Jadi posisi yang kedua ini adalah posisi membuat merasa bersalah. Sering sekali ya Bapak Ibu kita membuat merasa bersalah dengan teman. Anak juga membuat merasa kecewa juga bisa. Ini yang ketiga. Jam 12 Pak. Ngapain aja kamu sampai jam 12? Pari, kamu kenapa terlambat? Maaf Pak, tadi telat bangun. Kamu ini tadi malam tidur jam berapa? Jam 12 Pak. Ngapain aja kamu sampai jam 12? Udah, besok jangan diulangi lagi ya. Janji ya. Sekarang duduk dulu di sana. Nanti biar bawa bantu, biar kamu bisa masuk kelas. Siap Pak, terima kasih. Apa kira-kira? Ini yang membingungkan saja antara teman dan manajer dan pemantau. Bagaimana Bapak Ibu? Kira-kira maksud yang mana? Manajer. Pemantau, teman atau manajer? Ini yang sering bingung. Apa? Nanya-nanya. Bentar, Baik, kamu kenapa terlambat? Maaf Pak, tadi telat bangun. Kamu ini tadi malam tidur jam berapa? Jam 12 Pak. Ngapain aja kamu sampai jam 12? Udah, besok jangan diulangi lagi ya. Janji ya. Sekarang duduk dulu di sana. Nanti biar bawa bantu, biar kamu bisa masuk kelas. Siap Pak, terima kasih. lebih condong kemana?
Teman. Bu Eni? Pemantau? Antara manajer dan teman. Saya pemilih. Ya. Mari ambil. Ya. Bingung. Nah, Sikapnya Pak Guru ini mencampur ngambak. Oh iya. Video pembandingnya. Nah, ini lanjut, masih 3 ya pembandingnya. Sorry, Bapak mendengar tadi kamu berkata kasar kepada Adi, dan itu tidak sesuai dengan peraturan sekolah kita. Aku cuma bercanda kok, Pak. Tindakan kamu tadi merupakan pelanggaran level 1, yaitu berkata tidak sopan kepada teman di lingkungan sekolah. Sesuai peraturan yang ada di sekolah kita, konsekuensi dari pelanggaran level 1 adalah teguran lisan dari guru. Tapi, Pak, Masih yang ketiga, Bu. Ini adalah teguran lisan dari Bapak. Jangan ulang lagi. Pak Burhan kok gitu? Nah, kalau yang tadi ngambak, kalau yang ini Pemantau karena memantau ada jeda waktu. pemantau. Mengkaitkan dengan peraturan. Dan Ya. jeda waktu. Berarti yang awal tadi Bingungnya teman apa? teman ya. Maka itu teman dan manajer kadang sering Ya. hampir mirip ya. Lanjut. Lanjut ya. Untuk yang keempat. Anak-anak, sudah jam masuk kelas. Ayo berbaris dalam waktu 20 hitungan. Bagus, Siva. Kamu berbaris tertib dan kukunya bersih. Kamu bisa dapat 3 bintang. Kenzi, bagaimana peraturan mengenai kebersihan kuku? Harus pendek dan bersih, Butian. Lalu bagaimana dengan kuku Kenzi? Kotor, Butian. Benar. Sekarang Kenzi pergi ke papan bintang dan ambil 2 bintang Kenzi. Simpan di meja ibu. Sudah ada gambaran Bapak? Ini manajer. Kayaknya apa ini? Ini manajer. Ini ada berapa video, Pak? Masih satu lagi Bu. Iya, wes. Biar Ya, jadi Oke, yang terakhir. Baik, sekarang silakan kalian baca dulu secara mandiri bacaan di buku halaman 70 sampai 71. Tadi, kamu pasti punya alasan melempari bola kertas ke teman-teman kamu saat jam pelajaran. Nanti, selesai jam pelajaran, kita ngobrol ya. Bapak ingin mendengar apa yang membuat kamu melakukan itu. Baik, Pak. Adi, bisa kasih tahu Bapak alasan kamu tadi? Iseng aja, Pak. Lucu soalnya melihat ekspresi teman-teman. Menyenangkan ya buat Adi. Tapi bagaimana ya kira-kira perasaan teman-teman? Terganggu, Pak. Apa keyakinan kelas kita? Menghargai semua orang. Apakah Adi sudah terlihat seperti itu? Bagaimana agar Adi bisa terlihat seperti itu? Minta maaf kepada teman dan Bapak. Lalu saya juga akan berhenti mengganggu teman saat jam pelajaran, Pak. Apakah Adi punya solusi lain untuk bisa mendapatkan kesenangan, namun tetap menghargai orang lain? Bermain bersama teman saat jam istirahat atau jeda antara pelajaran. Kalau Bapak mengadakan bermain peran lagi seperti semester kemarin, bagaimana, Pak? Seru sekali waktu itu. Baik, Bapak hargai usaha Adi untuk memperbaiki diri. Terima kasih juga sarannya ya Adi. Bapak akan coba pertimbangkan. Manajer yang Apa ini Bapak Ibu? Manajer. Karena ya yang sudah bisa mengelola. memanage dirinya dan anak sudah Ya. bisa menentukan. Kita sebagai guru hanya mencoba menstabilkan identitas. Lalu dari pernyataan Pak Guru ini tadi, kan dia mencoba mengingatkan keyakinan kelas kita apa. Nah, berarti manajer ya, jelas ya. Ya, jadi sadar dirinya tumbuh
kesadaran ya untuk melakukan Nah, bagian dari kesalahan. dari ciri-ciri 5 posisi kontrol yang tadi kita sudah melihat ilustrasinya, dampaknya seperti ini Bapak Ibu. Dari posisi penghukum, menunjuk-nunjuk seperti yang tadi, berarti apa tadi? Masuk di sini enggak? Menghukum ya, secara apa tadi? Fisik. Nah, masuk di sini ya. Dampaknya seperti itu. Jadi tidak menyukai guru. Jadi kita tidak menjadi idola dan didendam. Gitu. Lalu pembuat merasa bersalah. Ya, dari contoh yang tadi cenderung kemana Bapak Ibu? Apakah dari kata-kata ya? Ya, dari kata-kata tadi lemah lembut, tapi dengan tidak langsung membuat anak merasa bersalah. Dampaknya adalah murid akan merasa rendah diri dan menarik diri dari lingkungan. Ya, walaupun membuat merasa bersalah memang dampaknya ada. Lalu posisi teman, suara guru akan ramah. Biasanya ini yang friendly sulit sekali. Cenderung bersendagura untuk menguatkan suasana. Di sini punya kelemahan, gitu. Kita biasanya diremehkan kalau kita mengambil posisi teman. Ya, biasanya celelean gitu. Itu. Ya. Jadi tidak mandiri ya, kita dianggap teman ya. Seperti itu. Tidak ditakuti. Ya, tidak ditakuti. Lalu posisi pemantau atau monitor. Nah, ini yang tidak mau bergerak ya, seperti ini. Ya, hanya memantau saja. Jadi suka gimana? Ya, mengait-kaitkan saja. Tidak ada gerakan atau sesuatu yang berarti. Dampaknya murid akan menghitung konsekuensi. Jadi mereka akan berhitung ini bar ini, saya ini. Lanjut. Nah, ini yang di tadi ya dirangkum. Di posisi manajer, suara manajer netral, biasanya tidak emosional, tidak terlalu ramah dan tidak bernada tinggi. Yang kedua, guru akan dengan tulus mengajukan pertanyaan bermakna. Yang ketiga, guru membimbing murid untuk memecahkan masalahnya sendiri. Nah, dari ke-5 posisi kontrol yang tadi, bahwa bisa kita simpulkan kita selayaknya harus bisa menerapkan posisi manajer. Seperti itu. Jadi manajer itu tidak hanya di perusahaan, di PT-PT itu kita bisa terapkan kepada anak didik kita. Nah, ini ada sedikit pernyataan, kira-kira masuk mana? Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini apa? Saya kecewa sekali dengan kamu. Membuat merasa bersalah. Siapa yang mengatakan? Pertanyaan siapa yang mengatakan? Iya. Siapa?
manajer 5 posisi kontrol bisa Iya. menyebutkan itu apa sini hukum. Siapa yang mengatakan berarti gurunya? Guru, Bapak Ibu guru ya? Iya. Tidak pernah benar melakukannya ya guru. Ya. Ayolah lakukan diri saya. Guru. Di posisi yang mana harusnya seperti itu ya? Iya. Kira-kira pertanyaannya berarti saya kecewa sekali dengan kamu. Guru sebagai pembuat merasa bersalah, gitu ya? Ya. Kamu tidak pernah benar melakukannya, nyepelek. Apa ini? Penghukum ya. Merasa benar dirinya. Ayolah demi saya. Teman. Baik. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Ini apa? Biasanya kan sudah ada kesepakatan Pemantau. Ya. yang Pemantau. bintang. Ya. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan? Kamu selalu yang paling terakhir. Nah ini Itu menghukum. menghukum. Kamu tidak akan mendapat bintang bila tidak menyelesaikan tugas ini ya. Pemantau. Berapa kali sih saya sudah mengatakan kepada kamu? Penghukum ya. Ingat, bukan apa yang telah saya lakukan untuk kamu membuat merasa bersalah. Kamu tidak akan pernah berhasil dalam kehidupan ini. Ya, penghukum, menyepelekan. Apa rencanamu untuk menyelesaikan ini? Nah, lalu bagaimana menerapkan posisi manajer? Ya, kita perlu melakukan restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi dalam menerapkan posisi kontrol yang kelima atau manajer, kita harus melakukan restitusi terlebih dahulu. Nah, tujuannya, ciri-cirinya restitusi, kita harus bagaimana? Seperti itu. Satu, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, untuk memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, bisa kita buat dalam segitiga restitusi. Yang pertama, kita harus bisa menstabilkan identitas Bapak Ibu. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Lalu yang ketiga, itu menanyakan keyakinan. Itu. Nah, ini sedikit contoh. Putar ya.
Oke, dari tayangan video tadi, Bapak Ibu Guru bisa punya pandangan untuk bagaimana menerapkan posisi manajer. Yang pertama, terkait dengan manajer, kita harus menerapkan segitiga restitusi. Segitiga restitusi yang pertama tadi seperti ini, menstabilkan identitas terlebih dahulu, lalu memvalidasi tindakan yang salah, jangan langsung kita pukul rata. Terus yang kedua adalah menanyakan keyakinan, baru nanti kita bisa mendapatkan solusi. Ini contoh penerapan membuat keyakinan kelas. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu sudah bertahan sampai di penghujung, dan saya ucapkan terima kasih untuk diseminasi saya hari ini tentang disiplin positif. Semoga nanti ke depan menjadikan motivasi atau menggugah Bapak Ibu Guru untuk menerapkan di kelasnya masing-masing. Itu saja pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.